Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan evolusi teori demokrasi modern, prinsip kekuasaan rakyat berdaulat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raditya Permansyah dengan nomor NIM B1B1250116, mata kuliah pengantar ilmu politik, pengertian dan sejarah demokrasi. Di sini ada 4 poin yang harus kita jelaskan. Yang pertama yaitu etimologi demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, yang berarti pemerintah oleh rakyat. Yang kedua adalah definisi demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dijalankan melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Yang ketiga, perkembangan era pencerahan. Pemikir seperti Locke, Rousseau, dan Montesquieu mengembangkan konsep kedaulatan rakyat, kontrak sosial, dan pemisah kekuasaan sebagai dasar demokrasi modern. Yang keempat, demokrasi Yunani kuno. Demokrasi modern berakar pada sistem politik Athena abad ke-5 segi Masehi, di mana warga negara laki-laki bebas berpartisipasi langsung dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip fundamental kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme perwakilan dan partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Kebebasan dan kesetaraan. Semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dengan bebas berekspresi, berpartisipasi dalam kehidupan politik. Supremasi hukum. Hukum berlaku sama bagi semua, membatasi kekuasaan pemerintahan. 2. Melindungi hak-hak individu dan kesewenangan penguasa. Pemisahan kekuasaan. Bagi kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Hakikat kebebasan dalam demokrasi. Kebebasan merupakan nilai fundamental demokrasi yang menjamin hak individu untuk berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa tekanan. Prinsip kesetaraan politik. Kesetaraan politik menjamin setiap warga memiliki hak suara yang sama dan kesempatan setara untuk mempengaruhi keputusan publik dalam sistem demokrasi. Keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Kebebasan dalam demokrasi selalu disertai tanggung jawab sosial, membatasi kebebasan individu ketika berpotensi merugikan kebebasan orang lain. Kesetaraan di hadapan hukum. Sistem demokrasi menjunjung tinggi prinsip kesetaraan hukum, memastikan setiap warga mendapat perlakuan adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Model-model demokrasi. Di sini ada 4 poin yaitu demokrasi liberal. Model demokrasi yang menekankan kebebasan individu, pembatasan kekuasaan negara, dan perlindungan hak-hak sipil warga negara dalam sistem politik. Poin yang kedua, demokrasi sosial. Model yang mengutamakan kesetaraan sosial, pemerataan ekonomi, dan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Poin ketiga, demokrasi deliberatif, menekankan proses diskusi dan musyawarah publik dalam mengambil keputusan politik untuk mencapai konsensus yang rasional dan berkeadilan. Yang keempat, demokrasi partisipasif, model yang mendorong keterlibatan langsung warga dalam proses politik tidak hanya melalui pemilu tetapi juga dalam perumusan kebijakan publik. Di sini ada beberapa tantangan yaitu kesenjangan ekonomi dan sosial. Ketimpangan ekonomi menyulitkan partisipasi demokrasi merata. Kelompok miskin sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Polaris politik. Pemecahan ideologi ekstrim menghambat dialog demokratis. Masyarakat terpecah dalam kubu-kubu yang sulit berkompromi untuk kepentingan bersama. Manipulasi informasi. Penyebaran berita palsu dan propaganda mengancam kualitas diskursus publik. Warga kesulitan membedakan fakta dari manipulasi dalam pengambilan keputusan demokrasi. Demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia berkembang
Demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang meliputi era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sistem pemilihan umum. Evolusi sistem pemilu Indonesia dari tidak langsung menjadi langsung dengan partisipasi rakyat sebagai perwujudan kedaulatan dalam demokrasi. Ada juga Pancasila dasar demokrasi. Pancasila menjadi landasan filosofi demokrasi Indonesia, menekankan musyawarah mufakat dan keadilan sosial dalam praktik berdemokrasi. Tantangan demokrasi Indonesia. Berbagai hambatan penerapan demokrasi termasuk korupsi, intoleransi, dan kesenjangan sosial yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.